Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian. Sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei. Selamat mendengarkan, selamat memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya menjumpai para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini bukan karena kehebatan kita, tapi semua ini karena kehebatan Tuhan. Saat pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, dan juga kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terlalu sempurna, ajaib dan perkasa karya-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati juga setiap pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Mari kita membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya baca di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati terbunuh. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman-Nya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Saya memberikan judul perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kuat dalam pergumulan. Bila kita berbicara tentang pergumulan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia pasti pernah, pasti sedang, atau akan mengalami yang namanya pergumulan. Tidak ada manusia yang bisa bebas atau lepas dengan pergumulan. Baik dia sebagai jemaat
maupun juga sebagai hamba Tuhan, ovsir atau pendeta. Tidak terkecuali, termasuk hamba Tuhan, pendeta atau ovsir, pasti pernah dalam suatu situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang dapat dikatakan situasi yang menakutkan. Bila saat ini kita semua diminta untuk bercerita tentang pergumulan, maka saya sangat yakin kita semua mempunyai banyak pengalaman tentang bagaimana kita mengalami atau melalui pergumulan itu dalam hidup kita. Tentu juga kita mempunyai sikap yang berbeda ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Namun saudara-saudara, melalui kesempatan ini, mari kita melihat seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus, yang juga menghadapi masa-masa berat, masa-masa sulit dalam hidupnya. Mari kita belajar melalui pembacaan perikop yang kita sudah baca tadi tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Stefanus artinya mahkota. Saya menduga bahwa orang tua Stefanus bukan orang tua sembarangan. Orang tua Stefanus pasti mempunyai visi dalam mereka memberikan nama pada anak mereka. Mereka memberi nama Stefanus pada anak mereka. Pasti ada alasan yang mendasari pemberian nama itu. Minimal mereka mempunyai obsesi bahwa anak mereka akan berhasil. Anak mereka akan terkenal. Anak mereka akan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, yang diharapkan dari orang tua ketika mereka menamakan nama anak mereka Stefanus. Kenapa saya berkata begitu, saudara-saudara? Karena Stefanus yang berarti mahkota. Maka mahkota itu selalu identik dengan istana. Mahkota itu selalu identik dengan kerajaan. Mahkota itu selalu identik dengan popularitas. Singkatnya, mahkota itu selalu identik dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Itulah arti daripada mahkota itu. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, dalam catatan Alkitab, Stefanus merupakan martir pertama bagi gereja. Namun melalui kehidupannya, kita dapat belajar bagaimana memberi respon terhadap pergumulan, bagaimana memberi respon terhadap kesulitan dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Saya mencatat paling tidak ada 4 sikap dari Stefanus yang juga bisa menjadi sikap kita ketika kita ada di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan. Atau sikap itu yang membuat kita teguh, sikap itu yang membuat kita kuat untuk menghadapi pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita melihat beberapa sikap Stefanus ketika ada di dalam pergumulan yang hebat itu. Sikap pertama, saudara-saudara, Stefanus menatap ke langit. Kita bisa baca ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-56. Saya akan bacakan kembali ayat itu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, dalam konteks pembacaan kita menemukan bahwa Stefanus adalah seorang martir pertama bagi gereja.
seorang yang begitu kuat mempertahankan imannya. Seorang yang mengalami satu pergumulan yang tidak mudah. Dan dalam konteks kita, saudara-saudara, kita menemukan bahwa Stefanus telah berada pada titik-titik akhir dari sebuah perjalanan panjang terhadap pengganian iman orang Kristen pada masa gereja mula-mula. Dia telah melalui berbagai macam tuduhan sebagai orang yang dianggap penista agama, penista kitab suci, yang bagi orang Yahudi, seorang penista agama, seorang penista kitab suci harus dirajam dengan batu sampai mati. Itulah yang dialami oleh Stefanus. Tapi mari lihat sikap Stefanus ketika ada dalam pergumulan yang sangat berat itu. Ketika ada dalam situasi yang genting itu. Mari lihat sikap Stefanus. Sikap yang diperlihatkan oleh Stefanus sungguh menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi pergumulan ini. Yaitu tetap memandang ke atas. Sewaktu Stefanus melihat ke atas, maka dia melihat kemuliaan Allah. Stefanus melihat langit yang terbuka. Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, ini pengalaman yang adikodrati, pengalaman yang supranatural yang dialami oleh Stefanus. Pertama, dia melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, dia melihat langit terbuka. Lalu kemudian lebih dahsyat, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mencatat bahwa Yesus berdiri adalah kasus Stefanus. Ketika dia menatap ke langit, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya di dalam bagian-bagian Alkitab kita temukan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi dalam peristiwa Stefanus, Yesus yang dilihat duduk itu kini dilihat oleh Stefanus bukan duduk, tapi malah berdiri di sebelah kanan Allah. Saya menduga bahwa ketika Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, saya membayangkan Stefanus seakan-akan berada di sebuah arena pertandingan dan Yesus menjadi supporter yang luar biasa, dan Yesus memberikan semangat ada di dalam stadion yang luar biasa itu, dan Yesus memberikan support kepada Stefanus, memberikan semangat kepada Stefanus. Dan ini yang membuat Stefanus kuat dalam kehidupan ini. Kadang-kadang dalam hidup ini, ketika kita melihat di sekitar kita, maka kita hanya mampu melihat kekecewaan. Tetapi ketika kita melihat ke langit, melihat kepada Allah, maka kita dapat melihat kemuliaan Allah. Kita dapat melihat langit yang terbuka. Bahkan kita dapat melihat Yesus berdiri seperti layaknya seorang supporter yang sedang memberikan semangat, sedang memberikan tepuk tangan terhadap semua kesetiaan kita dalam mengikuti Dia. Yesus berdiri seakan memberikan penghormatan terhadap kesetiaan Stefanus pada waktu itu. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau kita melihat di sekitar kita, kita bisa kecewa. Karena banyak orang yang mengecewakan ada di sekitar kita. Tapi ketika engkau ada dalam pergumulan, engkau belajar menatap ke atas, melihat kepada Tuhan, maka saya punya keyakinan seberat apapun pergumulanmu, pasti ada kekuatan untuk bertahan. Karena kau tahu bahwa pertolongan datang dari atas. Bukan pertolongan yang kau harapkan yang datang
dari orang lain yang bisa mengecewakan. Ada hal yang paradoks yang saya lihat. Ketika Stefanus menatap ke atas, dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tapi waktu dia melihat di sekitar dia, dia lihat wajah-wajah yang menakutkan, wajah-wajah yang penuh kebencian. Dia dengar juga kata-kata umpatan. Dia dengar juga kata-kata yang menghina dia. Bahkan dia lihat ada batu dilempar kepada tubuhnya. Namun saudara-saudara, hal yang menarik sekali adalah ketika dia lihat ke atas, dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan kekuatan itu turun atas kehidupan Stefanus. Sehingga sekalipun dia dirajam dengan batu, kalimat-kalimat yang membuat dia sakit dilemparkan kepada dia, Stefanus tetap kuat. Saudara-saudara, mari dalam hidup ini, mari kita menatap ke langit. Mari kita melihat kepada Allah. Mari belajar untuk tidak lihat masalahmu, tapi mari belajar untuk lihat Yesus yang sanggup tolong engkau menghadapi masalahmu. Itu sikap yang pertama yang diperlihatkan oleh Stefanus. Mari kita lihat sikap yang kedua. Sikap yang kedua yang diperlihatkan oleh Stefanus, tetap berdoa. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, sikap yang tidak kalah hebatnya diperlihatkan oleh Stefanus adalah tetap berdoa. Dalam doanya kita tidak menemukan bahwa Stefanus menyesal menjadi pelayan Tuhan Yesus. Kita juga tidak menemukan sejumlah daftar permintaan dari doa yang dipanjatkan oleh Stefanus. Tapi dalam doanya, dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Stefanus berdoa di ayat 59, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Doanya sangat singkat. Doanya tidak lagi meminta supaya dia dibebaskan dari persoalan itu. Tapi doanya dia mengatakan, "Terimalah rohku." Melalui doa Stefanus itu, saya dapat belajar bahwa Stefanus bukan hanya tahu bagaimana cara mengakhiri pelayanan dengan baik, tetapi terlebih penting, Stefanus tahu bagaimana cara mengakhiri hidup dengan baik. Stefanus tahu betul bahwa pelayanan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi sekaligus Stefanus juga sangat sadar bahwa kehidupan yang benar seharusnya berakhir di tangan Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi pembelajaran yang sangat dalam bagi saya dan tentu bagi kita semua. Stefanus tahu hidup harus berakhir di tangan Tuhan. Hidup tidak boleh berakhir di tempat yang salah, di tangan yang salah, tapi hidup harus berakhir di tangan Tuhan. Begitu banyak orang hidupnya berakhir di tempat yang salah. Hidupnya berakhir di tangan yang salah. Tapi Stefanus tahu persis bahwa kehidupan harus berakhir di tangan Tuhan. Itulah sikap yang kedua. Tetap berdoa. Karena doa adalah kekuatan. Yakobus mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini adanya coronavirus COVID-19, kekuatan kita harus dengan doa. Karena hari-hari ini kita tidak mungkin bisa bergantung kepada harta, bergantung kepada kekayaan, bergantung kepada jabatan. Semua itu tidak mungkin menjadi kekuatan kita, karena semua itu bisa bergeser, bisa hilang, bisa lenyap, bisa punah. Tempat kita untuk bergantung hanyalah kepada Tuhan. Mari awali setiap harimu dengan tetap berdoa. Mari akhiri juga setiap harimu dengan tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itulah sikap yang kedua. Mari kita lihat sikap yang ketiga yang diperlihatkan oleh Stefanus.
di ayat yang ke-60. Saya baca ayat yang ke-60 untuk kita semua. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saya catat sikap yang ketiga, Stefanus tetap mengampuni. Saya menemukan sesuatu yang begitu kontras dalam kisah Stefanus. Bukankah Stefanus telah melihat langit terbuka dan telah melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Bukankah Stefanus menderita karena nama Kristus? Lalu bukankah Stefanus boleh punya hak untuk meminta kepada Yesus supaya Yesus menghukum mereka yang merajam dia dengan batu? Namun dugaan saya sangat meleset dan tidak seperti itu yang dilakukan oleh Stefanus. Apakah yang dikatakan oleh Stefanus? Tidak ada kata-kata makian apalagi kutukan. Yang malah justru terdengar adalah kata-kata pengampunan. Stefanus berkata, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dalam situasi yang paling menyakitkan, yang paling berat, Stefanus tetap berbuat baik kepada orang lain. Stefanus tetap memberikan pengampunan. Disinilah kualitas iman orang Kristen ditakar, kualitas iman orang Kristen diuji, dan kualitas iman orang Kristen dimurnikan oleh situasi-situasi yang tidak menguntungkan diri kita. Bagaimana kita mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, melukai kita, dan bahkan mungkin pernah menghancurkan kita? Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Stefanus. Mungkin kita tidak dilempar dengan batu giok atau batu permata. Tapi bukankah banyak kali kita diderah, dilempar dengan batu fitnah, batu gosip, batu disalahpahami, batu disalah mengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Maukah saat-saat engkau mengalami masa-masa berat seperti itu, kita tetap mengampuni orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita? Stefanus tetap memohon pengampunan kepada orang yang melukai dia. Mari kita lihat sikap yang keempat yang diperlihatkan oleh Stefanus dalam pembacaan kita. Masih tetap ayat yang di-60. Dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bagian perikop ini dilanjutkan dengan pasal 8 ayat 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, sikap yang keempat yang tidak kalah hebatnya yang diperlihatkan oleh Stefanus adalah Stefanus berhasil menjadi berkat bagi orang lain. Stefanus berhasil menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kasus Stefanus, kita menemukan suatu informasi awal kemunculan seorang anak muda yang begitu pintar tapi masih angkuh dan sombong. Anak muda itu bernama Saulus. Saulus mempunyai titik balik yang sangat luar biasa. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi penginjil yang hebat dan luar biasa. Hadirnya Saulus yang pada waktu kasus Stefanus, dia menjadi penonton, melihat langsung peristiwa di mana Stefanus dirajam dengan batu. Dan ada penonton-penonton lain yang melihat peristiwa itu. Tapi Alkitab secara spesifik memunculkan satu nama orang muda yang waktu itu masih sombong, masih angkuh, pintar. Tapi dia menonton peristiwa di mana Stefanus dirajam dengan batu.
Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, ada begitu banyak orang yang menjadi penonton melihat hidupmu dan hidupku. Melihat apa yang kau lakukan di sepanjang hidupmu. Mereka menjadi penonton atas kehidupan Anda dan saya. Mari kita lihat bagaimana Paulus atau Saulus menjadi penonton pada waktu itu. Tapi tahukah kita, kemudian hari, salah satu penonton yang bernama Saulus ditangkap oleh Tuhan. Dan dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia telah mengalami titik balik. Tapi titik balik itu hampir tidak ada kalau dia tidak melihat Stefanus yang begitu luar biasa saat-saat menghadapi masa-masa berat. Tidak ada kata umpatan, hinaan, makian dari mulut Stefanus yang ada dalam pengampunan. Saat Stefanus adalah masa berat, dia hanya berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Dan yang terpenting, kita temukan juga Stefanus belajar tidak menatap ke arah samping, kiri, kanan, depan, belakang, tapi dia menatap ke atas. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, salah satu penonton dalam peristiwa itu adalah Saulus. Dan Saulus dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita bisa berdampak untuk orang lain? Apa yang dicerita oleh orang tentang hidup kita? Sudahkah hidup kita mengalami sesuatu yang membuat orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena sikap kita? Hadirnya Paulus membuat perjalanan kekristenan menjadi sangat luar biasa. Tapi titik balik itu bermula dari kehidupan Stefan. Kiranya saat-saat kita menghadapi masa-masa berat dalam hidup ini, mari kita contoh sikap Stefanus. Tetap menatap ke langit, tetap berdoa, tetap mengampuni, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam sorga, terima kasih untuk berita firman-Mu. Engkau memberkati setiap pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harinei mohon undur dari pendengar. Amin. FM Cakrawala Radio. Padamu
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.